Begini cara milenial membunuh kebersamaan keluarga. Kita semua setuju bahwa milenial adalah generasi yang highly connected, terutama terkoneksi secara online melalui smartphone di genggaman. Namun jika koneksi online ini terlalu berlebihan sehingga mengabaikan koneksi secara offline, yaitu face-to-face interaction dengan orang-orang di sekitarnya, maka bahaya bakal muncul. Salah satu bahaya itu adalah ancaman terhadap pilar-pilar kebersamaan keluarga. Di era baby boomers dan Gen X, salah satu kebersamaan keluarga itu tergambar saat seluruh anggota keluarga berkumpul bersama di meja makan. Sambil menikmati hidangan, mereka ngobrol begitu akrab diselingi gurauan dan candaan. Mereka saling tukar cerita mengenai berbagai kejadian hari ini. Sesekali si bapak memberi petuah dan si ibu memberikan pengalaman bijak. Gambaran seperti ini kini mulai berubah. Saat dinner time, kita akan melihat setiap anggota keluarga membawa smartphone dan mereka asik memainkan layar smartphone masing-masing. Dinner time pun berubah menjadi screen time. Hal ini tak hanya terjadi di meja makan, tapi juga di ruang tamu saat keluarga nonton TV bareng, di restoran saat mereka makan bersama, di rumah kerabat saat mereka kumpul bersama keluarga besar, di mobil saat perjalanan ke sekolah atau ke tempat kerja, di tempat wisata saat mereka liburan. Bayangkan, harusnya bareng-bareng keluarga, tapi mereka lebih memilih screen time. Singkatnya, family time now become screen time. Survei yang dilakukan oleh Discover Ferris terhadap 2.000 orang tua di Inggris menemukan bahwa rata-rata keluarga menghabiskan quality time selama 3 minggu setahunnya dan hanya 36 menit seharinya. Sementara waktu yang dihabiskan untuk screen time mencapai 4 kali lipat, yaitu 1 jam 55 menit untuk orang dewasa, 2 jam 22 menit untuk anak-anak per harinya. Seiring makin masifnya screen time menjajah family time, kini persoalan-persoalan keluarga mulai muncul. Survei di Inggris menunjukkan lebih dari sepertiga anak SMP minta orang tua mereka berhenti mengecek smartphone saat makan bersama. Sekitar 82% dari mereka berkeyakinan bahwa saat makan bersama keluarga harusnya smartphone free. Itu pendapat anak-anak. Celakanya, sekitar 46% dari mereka merasa diabaikan orang tuanya saat mereka meminta orang tuanya menanggalkan smartphone. Sedihnya, sekitar 62% dari mereka mengatakan orang tua mereka terdistraksi saat mereka mencoba berbicara dengan mereka karena ibunya, orang tuanya, ayahnya sedang sibuk main smartphone. Tanpa disadari, screen time yang berlebihan menjadikan orang tua makin sedikit bicara dengan anak, memiliki respon lebih lambat ke anak, dan overreaktif saat diinterupsi oleh anak. Ujung-ujungnya anak merasa cemburu karena orang tuanya lebih sayang kepada smartphone ketimbang ke sang anak. Mengabaikan lawan bicara dengan sibuk bermain handphone tak hanya tidak santun, tapi juga bisa merusak kualitas hubungan antara suami istri ataupun orang tua anak. Survei yang dilakukan di Amerika menemukan bahwa setengah orang tua mengatakan mereka terabaikan oleh pasangan karena screen time. Lebih dari sepertiga mengatakan terkena depresi akibat hal tersebut, dan hampir seperempat mengatakan hal tersebut menjadi sumber konflik dalam keluarga. Kesimpulan riset adalah kelebihan bersama screen time menimbulkan tekanan yang dapat menghasilkan depresi. Sungguh ironis, smartphone yang membuat kita bisa terkoneksi dan bercengkrama dengan begitu banyak orang di belahan bumi manapun, tapi justru mengabaikan orang-orang terdekat kita di rumah. Ini sebuah fenomena, dan setiap fenomena menciptakan ancaman, tapi di sisi lain selalu juga menciptakan peluang. Salah satu peluangnya adalah jadilah penyedia konten, masuklah jadi isinya smartphone. Itu bisnis yang pasti diambil oleh pasar milenial dan generasi Z di bawahnya generasi milenial. Catatan, generasi Z adalah generasi digital murni.